Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Wulandari dari Prodi D3 Keperawatan Pangkal Pinang. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang emosi, stres, dan adaptasi. American Psychological Association mendefinisikan emosi sebagai pola reaksi yang kompleks yang melibatkan elemen pengalaman, perilaku, dan fisiologis yang digunakan seseorang untuk menangani masalah atau peristiwa penting secara pribadi. Jenis emosi, yang pertama kebahagiaan, yang kedua kesehatan, yang ketiga ketakutan, yang keempat jijik, yang kelima marah, dan yang terakhir kaget atau terkejut. Stres. Stres adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, dan suatu perubahan. Stres juga dapat terjadi karena situasi atau pikiran yang membuat seseorang merasa putus asa, gugup, marah, atau bersemangat. Situasi tersebut akan memicu respon tubuh, baik secara fisik ataupun mental. Macam-macam stres. Yang pertama, stres fisik. Stres fisik yang disebabkan karena keadaan fisik seperti karena temperatur yang tinggi atau yang sangat rendah, suara yang bising, sinar matahari atau tekanan arus listrik. Yang kedua, stres kimiawi. Stres ini disebabkan karena zat kimia seperti adanya obat-obatan, zat beracun, asam basa, faktor hormon atau gas dan prinsipnya karena pengaruh senyawa kimia. Yang ketiga, stres mikrobiologik. Stres ini disebabkan karena kuman, seperti adanya virus, bakteri, atau parasit. Yang keempat, stres fisiologik. Stres yang disebabkan karena gangguan fungsi organ tubuh, diantaranya gangguan dari struktur tubuh, fungsi jaringan, organ, dan lain-lain. Yang kelima, stres proses pertumbuhan dan perkembangan. Stres yang disebabkan karena pertumbuhan dan perkembangan seperti pubertas, perkawinan, dan proses lanjut usia. Dan yang terakhir, stres psikis atau emosional. Stres yang disebabkan karena gangguan situasi psikologis atau ketidakmampuan kondisi psikologis untuk menyesuaikan diri seperti hubungan interpersonal, sosial budaya, atau faktor keagamaan. Penyebab stres pada remaja. Yang pertama, stres akademik. Tekanan akademik seringkali membuat remaja stres. Remaja sering mengkhawatirkan banyak hal seperti tugas sekolah, tuntutan nilai, ranking, dan sebagainya. Yang kedua, stres fisik. Perubahan fisik menjadi banyak penyebab stres di kalangan remaja. Selain itu, remaja banyak membandingkan bentuk fisik mereka dengan teman-temannya yang semakin membuat tertekan. Yang ketiga, stres sosial. Kehidupan sosial adalah hal yang penting untuk remaja. Terkadang mereka merasa gagal dalam kehidupan sosial karena masalah kepopuleran. Yang keempat, masalah keluarga. Masalah keluarga menjadi pokok penting dalam menentukan tingkat stres remaja. Perselisihan orang tua, masalah keuangan keluarga, dan sebagainya banyak membuat anak tertekan. Yang kelima, peristiwa traumatis. Beberapa kejadian yang pernah dialami seperti kecelakaan atau penyakit dan kematian orang terdekat juga kerap membuat remaja merasa tertekan dan sulit menghadapi hidup. Yang keenam, hubungan dengan lawan jenis. Remaja mulai tertarik dengan lawan jenisnya, tapi terkadang perasaan itu tidak tersambut dan sebabkan patah hati. Dan yang terakhir, bullying. Tidak dihindari bullying banyak terjadi di kalangan remaja. Bukan hanya mengenai tindakan fisik, bullying juga bisa berupa perkataan dan bahkan tatapan mata. Adaptasi. Secara umum, pengertian adaptasi adalah cara bagaimana suatu organisme menyesuaikan diri dalam mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya agar bisa bertahan hidup. Tujuan dari adaptasi, mengacu pada penjelasan tentang pengertian adaptasi di atas, beberapa tujuan adaptasi antara lain. Yang pertama, untuk melindungi diri dari serangan musuh atau pemangsa. Yang kedua, untuk memperoleh makanan.
Yang ketiga, untuk berkembang biak dan melestarikan jenisnya. Dan yang terakhir, untuk bertahan hidup. Jenis-jenis adaptasi. Ada 3 jenis adaptasi yang dilakukan makhluk hidup, yaitu adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh dan struktur tubuh luar makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi ini dilakukan guna menyesuaikan bentuk tubuh dengan kondisi tempat tinggal untuk mempertahankan hidupnya. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian fungsi alat tubuh bagian dalam pada makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi ini menyangkut fungsi organ tubuh makhluk hidup, juga melibatkan zat-zat tertentu guna membantu proses metabolisme. Dan yang terakhir, adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku merupakan penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya dan bentuk tingkah laku. Adaptasi tingkah laku berhubungan dengan tindakan makhluk hidup guna melindungi diri dari serangan pemangsa. Baiklah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.